Halo guys, jadi gue udah lama banget nih sebenarnya pengen ngebahas tentang topik di video ini. Ya sebenarnya skripnya sih udah jadi dan udah gue bikin lama banget, tapi baru kesampaian untuk bikin videonya sekarang. Nah, jadi kenapa sih bisa kejayaan teknologi Jepang tuh meredup ya, tidak seperti era-era kejayaannya di tahun 80 dan 90-an yang pasti itu di era-era zaman orang tua kalian. Dan kalau denger pasti kalian tahu banget lah di zaman-zaman segitu semua produk gadget bahkan sampai otomotif tuh pasti datangnya dari brand Jepang nih, sebutnya kayak Toyota, Honda, Suzuki, Fujitsu, Panasonic dan berbagai macam brand Jepang lainnya yang memang udah membajiri pasar banget pada tahun segitu. Nah, tapi menjelang tahun 2024 ini kayaknya posisi brand Jepang ini udah semakin meredup dan udah kayaknya tergeser sepenuhnya ya sama brand-brand dari Cina dan Korea. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi sih? Kenapa Jepang nggak bisa seberjaya pada tahun 80 dan 90-an? Nah, pada video ini kita akan bahas nih, kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, sebelum mengetahui penyebabnya, tentu kita harus tahu juga nih bagaimana awal mula kejayaan teknologi Jepang ini dimulai. Dan tentu dimulai pada tahun 1950-an sampai 1970-an, yang mana pada masa ini disebut sebagai fase economic growth. Nah, fase economic growth ini kita bisa tahu ini adalah tahun-tahun di mana pasca Perang Dunia Kedua. Dan kalian tahu banget kan Jepang itu kalah dari Perang Dunia Kedua karena pada tahun 45 kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom oleh Amerika. Nah, setelah Jepang menyatakan kekalahannya dari Perang Dunia Kedua, negaranya itu sempat diduduki oleh Amerika. Dan pada masa tersebut, negara Jepang itu direstrukturisasi oleh Amerika dan juga Amerika memberikan pinjaman dana untuk Jepang bisa membangun kembali negaranya. Tentu di sini secara inisiatif pemerintah Jepang segera langsung berpikir bagaimana supaya masyarakat negara mereka itu bisa berdiri kembali, supaya negaranya menjadi makmur lagi setelah dampak dari Perang Dunia Kedua. Di sini pemerintah Jepang langsung membangkitkan industri-industri lokal Jepang supaya ekonomi negaranya bisa berputar kembali. Dan di sini ada cerita unik, salah satunya seperti brand Yamaha pada masa Perang Dunia Kedua mereka sempat terkena propaganda perang, akhirnya SDM mereka tuh sempat dipakai untuk membuat persenjataan negara Jepang supaya ya kan pada masa itu Jepang butuh banget alat-alat perang ya supaya bisa menang melawan musuhnya. Nah, skill set tersebut dipakai lagi sama Yamaha untuk membangun kembali perusahaannya yang di sini mereka bertransformasi dari perusahaan yang membuat alat musik ke perusahaan otomotif. Nah, maka dari itu makanya sekarang Yamaha lebih dikenal sepeda motornya dibanding alat musiknya. Dan alasan itu juga kenapa Yamaha kok punya dua segmen industri yang nggak saling nyambung, yaitu karena pengalaman mereka di masa-masa Perang Dunia Kedua. Ya, itu salah satu contoh sih industri lokal Jepang yang memanfaatkan skill set mereka di masa-masa Perang Dunia Kedua dan mencoba membangun kembali perusahaannya supaya ya ikut membantu negara Jepang untuk membangun kembali ekonominya. Nah, berkat hal tersebut, Jepang pun berhasil membangun ekonominya kembali sehingga di tahun 80 bisa dibilang di sini Jepang udah mulai bisa membuat chip semiconductor di negara mereka sendiri. Kita ambil contoh aja seperti salah satu perusahaannya yaitu bernama NEC. Mereka tuh di tahun 82 udah bisa bikin PC sendiri dengan chip yang dibuat oleh perusahaannya sendiri juga. Dan bisa kita bilang itu adalah pencapaian yang cukup hebat karena di tahun 81 aja Amerika tuh juga baru berhasil membuat PC pertama yang menggunakan Intel 8086 ya pada masa itu, dan di sini malah Jepang bisa mengikuti jejak Amerika. Ya walau sih bisa dibilang secara teknologi memang belum secanggih Amerika, tapi ini adalah pencapaian yang cukup hebat yang bisa dicapai oleh Jepang yang pada masa itu kan negaranya masih dalam fase membangun kembali negaranya ya akibat dampak dari Perang Dunia Kedua. Kemudian kita masuk ke tahun 80-an akhir hingga 90-an awal. Yang bisa disebut tuh pada tahun ini Jepang tuh lagi hebat-hebatnya dalam melakukan inovasi teknologi. Kita sebut aja salah satunya nih di sini Jepang tuh mulai dikenal sebagai pencipta konsol ya, video game konsol ya kayak Nintendo, Sega, dan juga PlayStation generasi pertama itu kan lahir di tahun-tahun segitu. Dan gak cuma konsol, salah satu contohnya juga di industri otomotif, itu teknologinya tuh juga lagi keren-keren ya, banyak banget mobil legendaris yang lahir di tahun segitu. Sebut aja seperti Mazda RX-7, Lancer Evolution, dan juga Nissan GT-R Skyline yang semua mobil-mobilnya itu pasti selalu diadaptasi ke dalam berbagai media ya. Contoh aja seperti film dan video game, siapa sih yang nggak tahu merek-merek mobil tersebut.
Dan berkat kehebatan inovasi Jepang nih pada masa tersebut, akhirnya semua mata nih tertuju pada negara Jepang. Sehingga banyak banget negara yang ingin menjalin kerjasama dengan negara Jepang, tidak terlepas juga dari Amerika. Dan tentunya juga negara kita nih, Indonesia. Karena pada tahun 1970 dan 80 itu negara Indonesia dan Jepang menjalin kerjasama investasi asing, di mana di sini tuh Jepang dan Indonesia membuat sebuah perusahaan joint venture bernama Astra Toyota dan juga Astra Honda Motor. Yang akhirnya di sini tuh Indonesia memiliki pabrik produksi otomotif di negara kita, yang jadi otomotif Jepang tuh bisa dibikin oleh SDM lokal Indonesia, seperti salah satu contohnya tuh yang keluar pertama kali pada masa itu adalah Toyota Kijang. Tentu ini membantu banget Indonesia karena dengan hasil kerjasama ini terbuka banyak lapangan pekerjaan di Indonesia, dan secara SDM kan juga jadinya naik level ya. Akhirnya SDM kita tuh bisa melakukan high level manufacturing di industri otomotif. Ya inilah berkat hasil kerjasama kita di tahun 70 dan 80. Dan gak cuman di industri otomotif aja kerjasama ini terjadi, Jepang tuh juga melakukan investasi yang cukup banyak di Indonesia di segmen home appliance ya. Dan kita bisa tahu banget di tahun 90 dan 80 kan banyak banget tuh rice cooker, kulkas, sampai TV, itu banyak banget brand Jepang yang masuk ke Indonesia dan juga diproduksi oleh SDM lokal nih. Tentu ini mantep banget sih kerjasama Jepang dan Indonesia ini pada masa tersebut. Cuman sayangnya kita bisa lihat Jepang tuh seperti mulai mengalami stagnansi menjelang 90-an akhir sampai ke awal tahun 2000, karena kayaknya di sini tuh Jepang teknologinya begitu-begitu aja dan nggak ada yang inovatif lagi. Nah, di sini berdasarkan data yang gue dapatkan dari sebuah jurnal, kita bisa lihat di sini brand Jepang tuh mengalami penurunan sejak akhir 80 dan terus menurun di tahun 90-an akhir hingga tahun 2000-an awal, dan tahun 2010-an tuh kayaknya udah mulai tergeserkan brandnya oleh brand-brand dari China dan juga Korea. Nah, tentu kita akhirnya masuk ke pembahasan bagaimana sih hal ini bisa terjadi, kenapa teknologi Jepang dan juga brand-brand mereka ini mulai tergeser oleh brand-brand dari China dan juga Korea. Tentu ini dimulai dari yang pertama dulu, di tahun 86 itu Jepang sempat mengalami perang dagang ya dengan Amerika, di mana si Amerika di sini mengeluarkan ultimatum berupa perjanjian semiconductor terhadap negara Jepang karena produk Jepang tuh terlalu membanjiri pasar Amerika, sehingga industri lokalnya Amerika tuh nggak bisa berkembang dan bahkan sampai terancam mati total. Dan tentu di sini akhirnya secara inisiatif Amerika mengeluarkan ultimatum ke negara Jepang untuk membatasi produksi dan juga distribusinya produk-produk Jepang di negara Amerika. Nah, dari perjanjian ini nggak cuma dilarang di negara Amerika juga, tapi Amerika juga melarang nih distribusi teknologi Jepang ini secara internasional. Jadi ya di sini Jepang mengalami sedikit kewalahan lah untuk bisa mendistribusikan brand-brand mereka ke luar dunia. Ya kenapa Jepang nurut-nurut aja? Tentu di sini kan kita bisa lihat pada tahun 50 di sini kan Jepang dipinjemin uang ya sama Amerika supaya negaranya bisa jaya kembali ya. Di sini sih sebenarnya rasa utang mereka aja sama Amerika, dan kan mereka juga kalah tuh di Perang Dunia Kedua. Jadi status quo-nya tuh Amerika udah jadi negara superpower. Jadi ya negara Jepang nurut-nurut aja. Nah, selain dari perjanjian tahun 86, di tahun 90-an itu Jepang juga sempat mengalami resesi ekonomi. Jadi negaranya tuh bener-bener terpuruk-terpuruknya secara perputaran ekonomi. Jadi banyak banget R&D dari berbagai perusahaan yang macet ya, karena kan lagi sulit gitu uangnya. Jadi mau nggak mau ya di press budgetnya, akhirnya ya inovasi teknologinya mengalami stagnansi. Kemudian yang ketiga tentunya di sini tuh Jepang sedang mengalami situasi piramida terbalik, di mana rasio orang berumur tuanya itu jauh lebih banyak dibandingkan rasio orang yang berumur muda. Sehingga di sini tentunya banyak industri-industri lokal tidak mengalami regenerasi, bahkan perusahaan-perusahaan kecil itu banyak yang tidak melanjutkan usahanya ya, karena udah nggak ada lagi keturunannya. Ya kita bisa bayangkan di perusahaan-perusahaan besar ya, kalau nggak diregen kan tentu ide-ide kreatifnya itu nggak jalan, dan ya perusahaannya jadi stagnan aja karena hal ini.
Dan kemudian yang keempat, tentu tidak bisa dipungkiri inovasi teknologi dari China dan Korea itu memang lagi bagus-bagus ya karena itu andil dari pemerintah mereka sendiri yang memang secara inisiatif mensubsidi perkembangan teknologi industri lokalnya, sehingga ya kita bisa lihat bagaimana produk-produk Cina itu bisa membanjiri pasar di dunia ya. Karena kalau kalian lihat nih di kota Shenzhen itu di China, itu tuh banyak banget toko-toko yang menjual produk-produk ODM dan OEM yang bisa kalian beli secara grosiran, terus dijual kembali ke negara kita dengan brand buatan sendiri. Jadi ya tinggal beli jadi di Shenzhen, terus dijual aja deh ke sini dengan brand buatan kalian sendiri gitu, sesuka hati, dan tinggal markup aja harganya. Yaitu bisa dibilang udah secanggih itu bagaimana industri lokal China tuh ya bisa dibilang bikin elektronik itu udah kayak home industry lah. Jadi kayak di rumah-rumah nih udah bisa tuh bikin ngerakit TWS atau mungkin ngerakit kayak gadget-gadget lain lah. Itu udah secanggih itulah di China. Jadi karena hal ini mungkin Jepang juga akhirnya tergeserkan nih posisinya sebagai brand di dunia. Nah, terlepas dari situasi geopolitik, di sini Jepang juga memiliki kesalahan dalam internal industri lokal mereka. Di mana nih Jepang tuh gagal banget dalam mengembangkan industri software mereka. Yang Jepang di sini tuh tidak memiliki standar de facto sebagai operating system. Ya kita bisa bilang di Amerika kan ada standar de facto seperti Windows, ada Mac OS, ada iOS, terus ada Linux. Nah, Jepang tuh tidak punya operating system yang sebanding. Setiap hardware yang diproduksi yaitu punya operating systemnya sendiri. Jadi ya nggak ada tuh sinkronasi antara produk dengan brand yang sama. Ya jadi misalkan Jepang bikin HP terus bikin TV, ya udah itu masing-masing aja. Kalian nggak bisa tuh HP dan TV-nya itu saling berkomunikasi. Seperti itulah gambarannya. Dan tentu ini bikin industri teknologi Jepang tuh jadi mundur banget karena kan sekarang apa-apa serba satu ekosistem. Ya kita bisa lihat aja Android ada di mana-mana, ada di Smart TV, ada di smartphone, ada di laptop gitu kan, ada di tablet. Nah, Jepang tuh gagal melakukan integrasi software mereka ke hardware-hardware yang mereka ciptakan. Sehingga karena hal-hal yang di atas tadi, banyak banget cerita-cerita kelam industri teknologi Jepang mengalami keruntuhan ya. Seperti contohnya Toshiba, mereka tuh akhirnya tumbang juga di tahun 2023 sebagai perusahaan. Terus juga kita bisa dengar cerita dari Mitsubishi Motors yang Mitsubishi di sini menjual divisi Mitsubishi Motors tersebut ke Nissan karena ya mereka udah gagal secara penjualan, sehingga akhirnya segmen mobil sports mereka yaitu adalah Mitsubishi Lancer Evolution itu disuntik mati tuh pada tahun 2016 ya karena udah nggak bisa jualan lagi tuh. Nah sekarang mungkin tren kejayaan teknologi China dan Korea ini adalah seperti masa-masa Jepang di tahun 80 dan 90-an. Jadi apakah mungkin nantinya negara China dan Korea ini mengalami bubble nih secara inovasi teknologi? Ya kita nggak ada yang tahu, kita pantau aja nih. Apakah China dan Korea bisa mempertahankan inovasi teknologinya dan tetap relevan di setiap tahunnya nih. Dan mungkin segitu aja sih untuk bahasan kenapa negara Jepang ini secara brand tuh udah tidak lagi mendominasi di dunia dan sekarang udah tergeser dengan produk-produk asal China dan Korea. Ya HP aja sekarang gue pakai Samsung gitu, padahal dulu gue inget banget waktu SMP itu kalau temen punya Sony Xperia tuh udah kece banget lah. Sekarang ya divisi HP dari Sony aja juga udah hidup segan mati tak mau gitu. Walau ya sebenarnya sih gue lihat masih ada, masih eksis. Cuman ya kayaknya nggak dijual seserius seperti produk-produk dari China dan Korea. Ya mungkin segitu aja sih cerita tentang dinamika-dinamika teknologi di luar dunia ini ya. Cukup seru sih untuk dibahas bagaimana perkembangan mereka dan juga mungkin peruntuhannya jika terjadi. Dan untuk itu gue bikin segmen defektif ini. Dan semoga sih gue masih mencoba untuk bisa rutin ya untuk membuat segmen konten ini. Dan kalian coba aja saranin ke gue konten apa sih selanjutnya yang menarik untuk dibahas di sini. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.